Pernah tidak kamu merasa hidup tiba-tiba terasa berat, padahal tidak ada kesalahan besar yang kamu lakukan? Uang cepat habis, usaha mendadak sepi, peluang seperti menjauh perlahan. Dan anehnya, semua itu terjadi setelah kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Kedengarannya sepele kan? Tapi tahukah kamu, ada beberapa benda di rumah yang diam-diam menyimpan simbol rezeki, keberuntungan, dan kestabilan hidupmu. Benda-benda ini terlihat biasa, murah, sering dipakai setiap hari. Namun dalam banyak kepercayaan lama, jika sampai berpindah tangan, bukan hanya barangnya yang pergi, tapi juga energi dan aliran rezekinya. Banyak orang menyesal karena menganggapnya cuma mitos, sampai akhirnya mereka sadar, ada pola yang berulang setiap kali benda itu dipinjamkan. Di video ini, kamu akan tahu benda apa saja yang sebaiknya tidak pernah kamu pinjamkan kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Bukan untuk membuat kamu takut, tapi supaya kamu lebih bijak menjaga apa yang sudah kamu miliki. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi, tanpa sadar, kamu sudah pernah meminjamkan salah satunya. 1. Dompet. Simbol pintu rezeki yang tidak boleh sembarangan berpindah tangan. Dompet bukan hanya tempat menyimpan uang. Banyak orang tidak sadar bahwa dompet adalah simbol rezeki dan kestabilan finansial seseorang. Di dalamnya ada uang, kartu identitas, kartu ATM, bahkan mungkin catatan kecil berisi harapan atau target hidup. Semua itu menjadikan dompet sebagai benda yang sangat personal. Ia selalu dekat dengan tubuh kita, dibawa kemanapun kita pergi, dan secara tidak langsung menjadi pusat energi finansial kita. Dalam sudut pandang psikologis dan kepercayaan lama, dompet menyimpan energi kepemilikan. Setiap kali kamu menerima uang, membuka dan menutupnya, ada sugesti yang tertanam bahwa disitulah rezekimu disimpan. Ketika dompet itu dipinjamkan kepada orang lain, walaupun hanya sebentar, secara simbolis kamu seperti menyerahkan kendali atas rezekimu kepada orang tersebut. Masalahnya bukan soal niat baik atau buruk, tetapi setiap orang membawa kondisi hidup yang berbeda. Jika orang yang meminjam sedang dalam tekanan finansial, sering mengeluh soal uang, atau memiliki kebiasaan boros, energi kekurangan itu bisa terbawa secara sugestif. Setelah kejadian itu, kamu mungkin mulai merasa uang cepat habis, pengeluaran mendadak muncul, atau pemasukan terasa tersendat. Secara logika pun, dompet adalah benda yang mewakili rasa aman. Ketika kamu terlalu mudah meminjamkannya, alam bawah sadar kamu bisa menangkap sinyal bahwa keuanganmu tidak lagi eksklusif atau terlindungi. Ini bisa memengaruhi cara kamu memperlakukan uang setelahnya. Bukan berarti kamu harus menjadi pelit atau curiga berlebihan, tetapi menjaga dompet tetap menjadi benda pribadi adalah bentuk penghormatan terhadap kerja kerasmu sendiri. Jika ada yang butuh bantuan, lebih baik bantu dengan cara lain, memberi langsung tanpa harus menyerahkan simbol rezekimu. Karena rezeki bukan hanya tentang nominal uang, tapi juga tentang rasa aman dan kendali yang kamu miliki atasnya. Cincin atau perhiasan yang sering dipakai, penyerap energi pemiliknya. Perhiasan yang sering kamu pakai, terutama cincin, bukan hanya aksesori. Ia menempel langsung pada tubuh dan kulit dalam waktu lama. Tanpa disadari, benda itu menyerap suhu tubuh, emosi, bahkan kondisi batin pemiliknya. Dalam banyak tradisi, cincin melambangkan komitmen, kekuatan, dan keberuntungan. Ketika kamu memakai cincin setiap hari, ada ikatan emosional yang terbentuk. Ia menjadi bagian dari identitas diri. Bahkan sebagian orang merasa tidak percaya diri ketika melepas cincin favoritnya. Itu bukan kebetulan, ada sugesti psikologis yang tertanam kuat di sana. Saat cincin atau perhiasan tersebut dipinjamkan, energi yang telah lama melekat bisa terganggu. Orang yang meminjam membawa latar belakang emosi dan kondisi hidup yang berbeda. Jika ia sedang diliputi rasa iri, marah, kecewa, atau tekanan berat, secara simbolik energi itu bisa bertemu dengan energi yang sudah tersimpan di perhiasanmu. Banyak orang menganggap remeh hal ini, tetapi tak sedikit yang merasakan perubahan setelah meminjamkan perhiasan pribadinya. Hubungan jadi renggang, muncul kesalahpahaman, atau rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Bisa jadi itu murni kebetulan,
Namun secara psikologis, ketika simbol kekuatan pribadi kamu berpindah tangan, rasa kepemilikan dan stabilitas bisa ikut terganggu. Selain itu, cincin seringkali memiliki nilai sentimental. Bisa jadi hadiah dari orang tua, pasangan, atau hasil kerja keras pertama. Saat kamu meminjamkannya, kamu seperti meminjamkan sebagian cerita hidupmu. Menjaga perhiasan pribadi bukan berarti tidak mau berbagi, tetapi ada batas yang perlu dijaga. Benda yang menempel pada tubuh dan memiliki makna mendalam sebaiknya tetap menjadi milik eksklusif kamu. Karena ketika simbol kekuatan pribadi tetap terjaga, rasa percaya diri dan keberuntungan pun lebih stabil. Sajadah atau alat ibadah pribadi, ruang spiritual yang bersifat intim. Sajadah, tasbih, atau alat ibadah pribadi lainnya adalah benda yang sangat intim secara spiritual. Di atas sajadah itu kamu bersujud, menangis, berdoa, dan memohon harapan terbaik untuk hidupmu. Ia menjadi saksi momen-momen paling jujur antara kamu dan Tuhan. Setiap doa yang dipanjatkan membawa emosi, ada harapan, rasa syukur, ketakutan, bahkan keputusasaan. Semua itu secara tidak langsung melekat pada benda yang selalu menemani ibadahmu. Karena itu, alat ibadah bukan sekadar kain atau benda biasa. Ia adalah ruang spiritual pribadi. Ketika alat ibadah dipinjamkan, terutama kepada orang yang kondisi batinnya sedang kacau atau jarang menggunakannya dengan khusyuk, bisa terjadi ketidakseimbangan sugesti spiritual. Bukan dalam arti mistis berlebihan, tetapi lebih pada sisi psikologis dan simbolik. Kamu mungkin merasa ada yang berbeda saat menggunakannya kembali. Rasa nyaman yang dulu ada terasa berkurang. Selain itu, ibadah adalah hubungan personal. Setiap orang memiliki cara, kebiasaan, dan kedekatan yang berbeda. Meminjamkan alat ibadah pribadi bisa terasa seperti membuka ruang paling pribadi dalam hidupmu. Jika memang ada orang yang membutuhkan, tentu membantu adalah hal baik. Namun, sebaiknya sediakan alat ibadah cadangan khusus untuk tamu. Biarkan alat ibadah utama tetap menjadi ruang eksklusif antara kamu dan Tuhan. Karena menjaga kekhusyukan dan kenyamanan spiritual adalah bagian dari menjaga ketenangan hidup. Dan ketenangan batin sangat berpengaruh pada lancarnya rezeki. Pakaian bukan hanya penutup tubuh. Ia menyerap keringat, aroma, dan emosi. Terutama pakaian yang kamu pakai saat momen penting, seperti wawancara kerja, presentasi besar, atau hari ketika kamu mendapatkan kabar baik. Tanpa sadar, pakaian itu menyimpan sugesti keberuntungan. Banyak orang punya baju andalan yang membuat mereka merasa lebih percaya diri. Saat mengenakannya, postur tubuh berubah, cara bicara lebih tegas, dan pikiran lebih fokus. Itu bukan sihir, tetapi efek psikologis dari simbol keberhasilan yang tertanam. Saat pakaian tersebut dipinjamkan, sugesti itu seperti ikut berpindah. Orang yang meminjam mungkin mendapatkan rasa percaya diri tambahan, sementara kamu merasa kehilangan sesuatu yang biasanya memberi dorongan mental. Selain itu, pakaian juga menyimpan energi tubuh. Jika orang yang meminjam sedang berada dalam kondisi emosional negatif, rasa lelah atau penuh tekanan, energi itu bisa secara simbolis tertinggal. Setelah pakaian kembali, sebagian orang merasa tidak lagi mendapatkan sensasi keberuntungan yang sama. Mereka jadi ragu, kurang yakin, atau merasa performanya menurun. Solusinya bukan berhenti membantu, tetapi lebih bijak memilih mana pakaian biasa dan mana yang memiliki makna emosional kuat. Untuk yang penuh kenangan dan sugesti positif, sebaiknya tetap kamu jaga. Karena rasa percaya diri adalah salah satu kunci datangnya rezeki. 5. Sapu. Simbol pembersih rezeki dan energi rumah. Sapu sering dianggap benda paling sederhana di rumah. Harganya murah, fungsinya biasa saja, membersihkan debu dan kotoran. Tapi justru karena perannya sebagai pembersih, dalam banyak kepercayaan lama, sapu dianggap memiliki makna simbolis yang kuat. Ia bukan hanya membersihkan lantai, tetapi juga dipercaya membersihkan energi di dalam rumah. Rumah adalah pusat rezeki keluarga. Di sanalah jamu beristirahat, merencanakan masa depan, dan menyimpan hasil kerja keras. Sapu yang setiap hari digunakan untuk membersihkan rumah, secara simbolis ikut menjaga aliran energi agar tetap bersih dan lancar. Ketika sapu dipinjamkan, terutama kepada orang yang rumah tangganya sedang penuh masalah, konflik, atau kesulitan ekonomi, ada kepercayaan bahwa secara simbolis kamu seperti meminjamkan pembersih rezekimu.
Dalam bahasa sederhana, kamu memberi akses pada simbol yang menjaga kestabilan rumahmu. Secara psikologis pun, benda yang digunakan rutin di rumah membentuk rasa keteraturan. Saat benda itu keluar dari lingkungan biasanya, ada perasaan tidak lengkap atau tidak nyaman, walau kecil. Alam bawah sadar menangkap gangguan itu sebagai sesuatu yang tidak stabil. Dalam tradisi tertentu, bahkan ada larangan menyapu di malam hari, karena dipercaya bisa menyapu rezeki keluar. Terlepas dari benar atau tidaknya secara ilmiah, maknanya jelas. Sapu dikaitkan dengan aliran rezeki. Jika ada tetangga atau saudara yang membutuhkan, tentu membantu itu baik. Tapi lebih bijak jika mereka memiliki sapu sendiri. Benda yang menjaga kebersihan dan keteraturan rumah sebaiknya tetap berada di tempatnya. Karena rumah yang bersih bukan hanya soal lantai yang kinclong, tapi juga tentang energi yang terjaga. Dan saat energi rumah stabil, rezeki pun terasa lebih tenang dan lancar.